Kita kembali melanjutkan perbincangan mengenai dinamika sidang atau persidangan kasus Jessica Kumala Wongso. Kita ke Mas Reza terlebih dahulu. Mas Reza tadi sebetulnya agak terpotong tadi ya. Sebelum ada anggapan bahwa kasus ini terkesan dipaksakan karena memang sempat berkas dikembalikan. Apa sebetulnya bukti kuat yang memang harus ada? Harusnya ya, idealnya ada dalam kasus ini. Normatif yang dibutuhkan agar proses ini berjalan apa? Dua alat bukti. Dua alat bukti cukup, tidak sampai harus berpuluh-puluh. Dua alat bukti itu menurut saya yang mutlak adanya. Apa Pertama, saja? kopi yang di dalamnya ada sianida. Ada kan sianidanya? Tapi persoalannya, kapan sianida itu masuk dalam kopi? Sebelum dihidangkan, saat dihidangkan, atau sesudah dihidangkan? Atau setelah kejadian? Atau setelah kejadian. Kalau ternyata sianida itu ada di dalam kopi setelah kejadian, berarti kacau. Satu. Alat bukti yang kedua adalah, adakah jejak sianida di diri terdakwa? Misalnya, apakah di tubuhnya ada sianida? Apakah dia menyimpan sianida di rumah? Apakah ada riwayat kejahatan dia menggunakan sianida? Apakah dia pernah bekerja di lingkungan yang menggunakan sianida? Apakah dia punya akses untuk membeli sianida dan seterusnya? Menurut saya, dua alat bukti ini yang mutlak ini tidak ada. Yang berhubungan dengan sianida tentunya. Kalau rekam jejak dia ketika melakukan aksi-aksi kriminal sebelumnya itu tidak bisa. Ini pertanyaan sama dengan pertanyaan seberapa akurat orang psikiatri dan psikologi meramal perilaku kejahatan. Apakah dengan berbagai macam temuan psikologis lewat pemeriksaan psikologis kemudian bisa serta-merta dikatakan orang itu pasti akan melakukan perbuatan yang linear? Jawabannya tidak. Baik. Bahkan saya bisa tunjukkan sekian banyak hasil riset yang menyimpulkan, memang agak menyakitkan hati, bahwa ternyata daya ramal, daya prediksi, hasil pemeriksaan psikologi terhadap munculnya perilaku kejahatan atau perilaku kekerasan itu lemah sekali. Baik Mas Reza, dan kita ini ada sebuah grafis juga yang akan kami tunjukkan kepada pemirsa mengenai kalau tadi saksi yang kemudian memberatkan, sekarang adalah saksi atau pernyataan saksi ahli yang justru meringankan Jessica. Ada indikasi rekayasa dalam rekaman CCTV di Cafe Olivier yang diputar ahli digital forensik Jaksa Penuntut Umum M. Nuh. Ini dari Rismond Sianipar, ahli digital forensik. Kemudian kita juga akan melihat saksi ahli berikutnya, pernyataan dari saksi berikutnya. Pernyataan Mirna keracunan sianida diragukan karena takaran sianida yang ditemukan di lambung Mirna terlalu sedikit. Ini dari Budiawan, ahli toksikologi kimia. Mungkin kita juga akan melihat Mirna meninggal bukan karena sianida. Ini dari Gatot Susilo Lawrence, ahli patologi anatomi. Ini salah satu juga yang meringankan. Lalu kemudian Mirna tidak meninggal akibat sianida karena temuan barang bukti sisa sianida sebanyak 0,2 mg di dalam lambung Mirna dinilai di bawah takaran yang memang bisa membunuh. Sianida diduga sudah menguap, terlebih waktu kematian Mirna saat diperiksa sampel organ tubuhnya sudah memasuki hari ketiga. Ini dari Beng Beng Ong, ahli patologi forensik Queensland, Australia. Nah, ini kan saksi ahli dua-duanya kayaknya memang ahli-ahli sekali begitu sampai kemudian menciptakan opini publik di masyarakat terlebih karena ini siaran langsung dan segala macam. Kalau menurut Anda Bang Nasrullah, jika ketika nanti hakim meragu, apa yang bisa dia lakukan? Apakah kemudian bisa mengambil atau mengundang saksi ahli dari pihak ketiga yang kemudian menurutnya lebih independen, lebih netral atau gimana? Oke, saya jawab semua, tapi saya ingin menjelaskan dulu kalau bolak-balik perkara tadi yang disampaikan Mas Indra Giri. Tidak berarti itu perkara itu tidak ada bukti, ya tidak. Sistem peradilan kita, sistem sekarang diferensial fungsional itu memang harus bolak-balik perkara bisa 2-3 kali, bisa berkali-kali, bahkan sampai kadang-kadang tahanannya sudah harus keluar demi hukum, belum sempat, tapi itu normal karena sistemnya. Yang akan membuktikan di pengadilan nanti penuntut umum bukan penyidik. Jadi apa yang dikerjakan oleh penyidik ini dinilai oleh penuntut umum ya. Karena begitu sampai ke pengadilan tidak boleh lagi dilengkapi bukti oleh jangan sampai umum. Nanti kredibilitas yang hancur begitu ya. Terus satu, yang kedua, ahli, prinsip ahli seharusnya para ahli tidak terjebak menjadi penuntut umum atau menjadi penasihat hukum. Faktanya sekarang seperti itu. Saya tidak ingin mengatakan yang sekarang toh, tapi secara umum begitu. Kalau ahli yang dihadirkan oleh penuntut umum cenderung mati-matian dia membela dakwaan. Apa yang didalilkan oleh penuntut umum, bahkan ketika kita sudah memberikan argumentasi yang seharusnya dia memperbaiki, dia bertahan. Jadi dia takut dalil-dalil yang dikemukakan itu berubah. Apalagi sekarang on air langsung begitu ya, semua orang kemudian bisa melihat. Juga ahli yang dihadirkan oleh penasihat hukum, cenderung menjadi penasihat hukum. Kadang-kadang dia mempertahankan argumen-argumen yang sudah nggak masuk akal lagi secara hukum. Artinya ketika meragu bagaimana nanti akhirnya kan terjebak kepada perdebatan ahli. Dalam kasus ini yang ditampilkan sebenarnya ada perdebatan ahli. Tapi apakah dalam perkara lain biasa kayak biasa? Karena
yang paling bahaya adalah ketika ahli telah membawa emosi pribadi atau rasa-rasa yang dia rasakan. Kalau bukan hakim meragu pengetahuan. gimana, Bang? Dalam ketika ada sebuah keadaan kayak begini, kalau hakim tidak bisa mengambil keputusan, kesimpulan dari keterangan ahli, hakim bisa meminta dihadirkan ahli ketiga. Boleh. Karena dalam perkara ini di persidangan yang terpenting adalah hakim, karena tangan dialah yang akan menjatuhkan putusan. Ketika hakim tidak bisa mencapai kesimpulan, dia bisa menghadirkan ahli. Mas, nah, pertanyaan terakhir yang ada, kalau hakim ragu-ragu gimana? Itu sudah lama ada sebuah adagium indubio pro reo, ya. Kalau hakim ragu-ragu, ya hakim membebaskan orang dan di berbagai negara itu diambil dari beyond reasonable doubt. Hakim tidak boleh ada ragu. Nah, saya rasa dalam kasus ini ketika hakim akhirnya tidak meminta dihadirkan ahli ketiga, hakim sudah punya keyakinan. Mas Reza, ada satu hal lagi yang kemudian menjadi pertimbangan hakim. Tentunya ini berkaitan dengan psikologi kemudian dalam hukum begitu ya. Ketika terdakwa dimintai keterangan, lalu kemudian pernyataannya tidak konsisten. Apakah ini kemudian juga bisa memberatkan si terdakwa itu sendiri? Di luar kemudian saksi ahli dan juga bukti. Itu juga yang diutarakan oleh jaksa, bahwa terdakwa selama persidangan berbelit-belit dan mencoba untuk membangun alibi. Saya ketika bicara penghukuman terhadap orang bersalah, filosofi saya adalah retributif, retaliasi, balas dendam, mata balas mata, nyawa balas nyawa. Jadi kalau ada orang bunuh, semestinya dibunuh pula. Itu menurut saya. Tetapi mari kita lihat, ketika jaksa mengatakan ini perbuatannya terencana secara matang. Ini terdakwa ini kejinya luar biasa karena menyiksa dulu sebelum membunuh. Memunculkan kedukaan mendalam, berbelit-belit dan memunculkan alibi. Sangat berat. Dengan filosofi retributif dan dengan pernyataan-pernyataan yang menukik semacam itu dari jaksa, semestinya menurut saya tuntutannya adalah hukuman mati. Tapi jadi aneh bagi saya. Dengan 5 hal yang diutarakan oleh jaksa yang sangat memberatkan itu, tapi ternyata tuntutan hanya 20. Intinya apa? Tafsiran saya, boleh jadi, mungkin keliru, walaupun sedikit masih ada keraguan-raguan di dalam diri jaksa. Baik. Saya challenge jawab ini. Ini penting saya jawab karena begini. Ada sebuah perjanjian kerjasama antara pemerintah Republik Indonesia dengan Australia. Bahwa di Australia itu mereka tidak menerapkan pidana mati. Pemerintah Australia hanya mau membantu proses peradilan Indonesia kalau nantinya tidak diterapkan pidana Bang Nasrullah, mati. ada satu pertanyaan lagi sebetulnya yang kemudian publik juga ingin mengetahui. Ini pernyataan ada pakar hukum yang menyatakan bahwa kasus ini tidak bisa dilanjutkan karena buktinya adalah CCTV, sementara MK memutuskan bahwa CCTV tidak sah digunakan sebagai alat bukti. Mungkin sedikit saja informasi dari Anda. Itu pendapatnya keliru bahwa MK memutuskan itu tidak mengatakan CCTV itu terkait awalnya diajukan itu kan terkait dengan penyadapan proses pengambilan bukti dari alat telekomunikasi atau data-data elektronik ya. Di berbagai negara di dunia, semua negara modern menggunakan data elektronik sebagai alat bukti. Bahkan ini penting saya katakan. Kami dalam penyusunan RUU KUHAP yang baru yang sudah kita serahkan ke DPR, ditambahkan alat bukti. Barang bukti menjadi alat bukti. Termasuk data elektronik menjadi alat bukti. Termasuk bahkan CCTV itu ya. Makanya saya katakan tadi data elektronik itu adalah alat bukti. Kemudian di pasal penjelasan disebutkan apa itu data elektronik. Intinya keliru begitu ya penafsiran seperti itu. Satu pertanyaan kunci. Bang, Jessica, Mas Reza, Jessica kira-kira dinyatakan bersalah atau dinyatakan bebas? Singkat saja. Karena tadi tafsiran saya jaksa saja masih menyimpan sedikit keraguan-raguan, maka dugaan saya juga hakim tidak akan 100% beyond reasonable doubt meyakinkan bahwa terdakwa bersalah. Jadi akan dibebaskan begitu ya? Dugaan saya demikian. Kalau dari Bang Nasrullah? Saya sudah punya kesimpulan, tapi kesimpulan ini tidak boleh saya jawab. Kalau beliau mungkin bukan orang yang berada dalam sistem peradilan pidana menjawab. No problem, tapi saya tahu dalam sistem peradilan pidana. Saya anggota tim penyusun RUU KUHAP. Saya jawab pertanyaan ini melanggar prinsip-prinsip hukum. Tapi dari awal sampai akhir secara implisit Bang Nasrullah sudah memperlihatkan bagaimana kemudian tafsiran-tafsiran dari Pak Nasrullah begitu ya. Baik, terima kasih. Yang artinya memang berseberangan dengan Mas Reza. Terima kasih Mas Reza dan juga Bang Nasrullah telah sharing bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Dan pemirsa, demikian bincang-bincang kita mengenai dinamika kasus atau dinamika persidangan kasus Jessica Kumala Wongso, dan kami akan kembali. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.
Pemirsa, 27 kali persidangan digelar untuk mengungkap kebenaran di balik kasus kematian Wayan Mirna Salihin Januari lalu. Puluhan saksi dan bukti dihadirkan di sidang dengan terdakwa yang juga teman Mirna Salihin, yaitu Jessica Kumala Wongso. Apakah rangkaian persidangan akan berujung keadilan bagi semua pihak? Kami akan membahasnya bersama ahli psikologi forensik Reza Indragiri dan pengamat hukum pidana Teguh Nasrullah. Selamat pagi Mas Reza, Bang Nasrullah. Sebelum kita memulai perbincangan, kita akan ada menampilkan grafis mengenai saksi-saksi yang juga sudah hadir atau memberikan keterangan atau memberikan kesaksian di pengadilan untuk Jessica atau kasus Jessica ini, di mana ada yang akan kami tampilkan. Pertama adalah saksi atau kesaksian yang memberatkan atau pernyataan saksi yang di persidangan Jessica. Itu ada pakar psikologi Salito Wirawan Sarwono. Tindakan Jessica meletakkan paper bag yang kemudian juga diulas. Lalu kemudian juga ini ahli digital forensik yang melihat gerakan tangan mencurigakan. Ini adalah salah satu pernyataan saksi yang memberatkan selama persidangan kasus Jessica Kumala Wongso ini. Dan kemudian ada saksi-saksi juga yang kemudian bisa dinyatakan ini masih memberatkan, yaitu Imade Gelgel. Lambung Mirna mengalami kerusakan parah atau korosi karena racun sianida. Beliau adalah ahli toksikologi forensik. Masih dari saksi yang memberatkan, ahli toksikologi Puslab 4 Polri Kombes Nur Samran Subandi yang menyatakan Mirna tewas karena racun sianida. Dari Natalia Widiasih Raharyanti, informasi dari Christy Louise Carter, Jessica pernah mengungkapkan dirinya bisa saja bunuh diri dan membunuh orang menggunakan pistol atau racun. Ini adalah pernyataan dari ahli psikologi. Lalu kemudian ahli psikolog klinis Antonia Ratih, jika seseorang melihat kawannya tewas akan cenderung menarik diri dari aktivitas sosial, namun Jessica menunjukkan dirinya di publik yang dinilai tidak lazim. Ini adalah saksi yang selama ini cukup memberatkan. Ya, kita langsung saja ke Mas Reza. Mas Reza, ini kan ada keyakinan hakim, ada juga fakta persidangan. Dari 27 kali sidang, 46 saksi dihadirkan. Fakta-fakta persidangan apa yang bisa kita garis bawahi selama ini? Pada akhirnya semua kembali kepada interpretasi hakim, keyakinan hakim, yang dianggap meyakinkan atau tidak. Gitu. Saya tidak memiliki kompetensi untuk menilai semua keterangan ahli. Saya hanya bisa memberikan komentar terkait dengan keterangan dari ahli psikologi. Tapi fakta persidangan apa yang bisa digarisbawahi kalau dari sudut pandang Mas Reza? Psikologi adalah ilmu mempelajari tentang tingkah laku. Jadi yang semestinya menjadi catatan ahli psikologi adalah tentang perilaku. Demikian pula komentar saya. Bagi saya, fakta atau bukti yang paling meyakinkan yang tiada tandingannya dari perspektif psikologi adalah perilaku si terdakwa. Adakah perilaku terdakwa yang secara terang benderang memperlihatkan adegan di mana terdakwa membubuhkan sesuatu, anggaplah racun, ke dalam sebuah kopi yang kemudian diminum oleh korban dan mengakibatkan korban meninggal dunia. Sepanjang ingatan saya berjalan dan mata saya melihat, saya tidak melihat ada satu adegan pun di mana terdakwa menampilkan perilaku semacam itu. Jadi yang saya nilai adalah perilaku terdakwa ya. Saya tidak bicara gestur, karena menurut saya itu pseudoscience atau ilmu yang semu. Tapi yang terukur ilmiah adalah perilaku itu sendiri. Perilaku itu yang tidak terlihat selama persidangan. Tidak ada satupun barang bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa bergerak, menampilkan perilaku, menampilkan aktivitas psikomotorik di mana dia memasukkan sesuatu sianida ke dalam kopi yang kemudian diminum oleh korban dan mengakibatkan korban meninggal dunia. Itu kalau dari sudut pandang psikologi forensik. Kalau dari sudut pandang hukum pidana, Bang Nasrullah, kalau di dalam pidana itu kan bukti adalah sesuatu yang sangat-sangat bukti yang kuat adalah sesuatu yang sangat-sangat wajib begitu ya. Tapi ini bukti yang kuat katanya tidak ada, tapi kemudian saksi ahli yang sama-sama kuat justru yang ada dalam drama-drama persidangan. Beliau tadi tidak mengatakan bukti yang kuat tidak ada. Beliau hanya mengatakan bahwa dari sudut pandang psikologi tidak ada gerakan perilaku yang memperlihatkan itu. Bukan berarti bahwa pelaku tidak terbukti melakukan sebuah kejahatan, karena kan maaf ya, saya mohon koreksi kalau saya keliru. Secara psikologi sudah ada sebuah asumsi misalnya begini, kalau Anda sering pakai baju ungu, Anda punya sifat-sifat kayak begini, baju hijau kayak begini, tapi itu tidak selalu sinkron dengan asumsi itu ya. Tapi intinya apa nih? Intinya begini, apakah kasus ini ada bukti apa tidak, terbukti apa tidak? Saya terlalu melanggar prinsip hukum dalam sistem peradilan kalau saya jawab itu. Tetapi yang bisa saya jawab adalah
penuntut umum membuat sebuah dakwaan. Ketika dia membuat sebuah dakwaan, dia bangun konstruksi hukum. Konstruksi hukum itu kemudian didukung oleh alat bukti yang dihadirkan. Baik saksi maupun ahli dan surat. Nah, sejauh ini konstruksi hukum yang dibangun oleh penuntut umum telah terdukung secara kuat seluruhnya. Saksi-saksi atau ahli yang dihadirkan oleh penuntut umum mendukung nggak surat dakwaan selama ini? Saya melihat konstruksi hukum itu berhasil, didukung oleh saksi dan ahli. Tapi kemudian kan dari pihak pengacara melakukan dekonstruksi kan? Dalam sistem peradilan itu bahwa kedua belah pihak diberi hak memberi pembuktian, menyampaikan pembuktian yang sebaliknya. Nah, penasihat hukum juga menyampaikan itu. Nah, bagi orang awam begitu menonton itu, ini kok jadi begitu ya hukumnya? Karena kita menghadirkan sisi yang berbeda. Itu terjadi di ruang sidang hampir semua perkara. Tapi bagi orang hukum yang mengerti sistem peradilan, melihat bukti, melihat fakta-fakta, dia udah bisa menyimpulkan, tidak ragu, tidak bingung. Tapi kemudian ada pernyataan yang menyatakan begini, Bang Nasrullah, bahwa selama ini saksi ahli yang dihadirkan adalah menyatakan bahwa penyebab kematian Mirna, tapi kemudian tidak ada yang bisa membuktikan Jessica membubuhkan sesuatu entah apapun itu ke dalam kopi yang Mirna. Itu yang kemudian menjadi bukti. Karena kan masyarakat menganggap baru terbukti kalau terlihat ada saksi yang melihat pelaku itu memasukkan racun dalam sebuah makanan atau ada CCTV yang memperlihatkan itu. Itu masyarakat menafsirkan pembuktian seperti itu. Dalam hukum itu ada yang namanya saksi berantai. Selalu saya katakan saksi berantai itu misalnya begini. A jam 10 pagi melihat X masuk ke rumah. Ke rumah B. Ke rumah Y. B jam 11 pagi melihat X keluar dari rumah B membawa sebuah bungkusan. C melihat X jam 1 siang menjual sebuah televisi di rumah di pasar Lawak. D melihat X jam 5 sore traktir teman-teman makan. Pertanyaan saya, adakah satu saja saksi yang melihat secara sempurna X telah mencuri televisi Y? Tidak ada. Tidak Kecuali ada. Mungkin kalau ada CCTV begitu ya. Tapi dalam hukum itu dimungkinkan dirangkai. Dirantai kesaksian A, B, C, D menjadi sebuah rangkaian yang utuh. Nah, sehingga menyimpulkan bahwa bisa diambil kesimpulan bahwa X telah mencuri televisi milik Y. Baik. Kita ke Mas Reza sebagai psikologi forensik. Ya? Ini kesaksian berantai. Ini kemudian kalau dalam kasus pembunuhan berencana, sebetulnya ketika penyidik akan melakukan proses penyidikan dan masuk ke belum masuk ke pengadilan, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dibuktikan secara kuat terlebih dahulu di awal? Inilah perbincangan yang membenturkan antara psikologi forensik dengan hukum. Teman-teman atau sarjana hukum mengatakan, Pak Nasrullah juga, tentang pentingnya kesaksian berantai. Kajian puluhan tahun psikologi forensik sudah sampai pada sebuah simpulan yang berbalik 180 derajat. Psikologi forensik menyimpulkan bahwa barang yang paling merusak proses pengungkapan kebenaran, barang yang paling merusak proses persidangan, tak lain tak bukan justru kesaksian. Kenapa? Karena kesaksian mata, termasuk pengakuan sekalipun, adalah proses yang mengandalkan daya ingat manusia. Daya ingat manusia mudah berbelok, terbatas begitu ya, dan juga mudah terpecah. Apalagi dalam kasus ini, saya yakin sekian banyak pekerja di kafe tersebut datang ke kantor pada hari itu dan bekerja pada jam tersebut tidak dengan tugas untuk mengamati apa yang terjadi secara khusus di meja tersebut. Baik, sedikit saja Mas Reza. Kalau kita dalam kasus dugaan pembunuhan berencana ketika sebelum masuk ke pengadilan, ini kan sempat dari kejaksaan pindah balik lagi ke polisi, kemudian ini apa yang perlu dipastikan? Dari istilahnya pembunuhan berencana ini berkelindan dalam teori psikologi yang disebut sebagai teori aksi berencana. Kalau kita bedah teori tersebut, maka titik awalnya tak lain tak bukan adalah niatan. Motif. Dalam bahasa hukum saya pikir motif, setara dengan mens rea. Di samping itu baru muncul perilakunya, alias dalam bahasa hukum modusnya. Kalau dari motif, apa yang perlu dicari oleh polisi sebelum kemudian maju ke persidangan? Apa yang menyebabkan atau melatar belakangi menjadi motif, menjadi niatan bagi terdakwa untuk membunuh korban? Dalam persidangan ini kemarin tampaknya yang ingin diangkat adalah pelaku atau terdakwa memiliki problem atau personal konflik dengan korbannya.
Tapi dari pemeriksaan psikologi pun yang fokus pada mencari atau menggali motif itu tidak tampak secara spesifik bahwa terdakwa memiliki konflik personal secara langsung dengan korban. Baik, tanpa mendahului keputusan hakim, nanti saya ingin menanyakan kepada Bang Nasrullah dan juga Mas Reza, sebetulnya bagaimana, apakah Jessica ini akan dinyatakan bersalah atau justru bebas? Nanti kita akan membahasnya setelah jeda yang satu ini, dan pemirsa tetaplah bersama kami karena Selamat Pagi Indonesia akan segera kami lanjutkan.